Hello everybody, welcome back to our channel Informatif. Balik lagi sama gue Mahtum, dan kali ini gue lagi ada di sini nih. Ini di Suzuki di BSD Tangsel. Salah satunya Suzuki SBT di sini nih, cuman ya ini di BSD ini nih, di Jalan Raya Serpong. Patokannya dekat apa ya? Dekat ada di situ teras kota, dekat lah pokoknya. Hah? Samsat. Oh iya, Samsat. Dekat Samsat juga, dekat ASBSD juga, dekat sebutin aja semuanya, gak usah lah. Pokoknya lo datang cari SBT BSD juga, Suzuki SBT BSD, langsung ke sini nih. Tempatnya gede banget. Kali ini gua mau nge-review satu unit tuh. Dia mobil test drive sih, tapi gua lagi nggak mau test drive-nya. Gua mau coba compare dia sama satu unit yang masih so-so sama ini, mirip-mirip lah ya. Mirip-mirip. Apa itu? Jangan sebutin dulu. Oke. Stay tune. Nah guys, sekarang gue langsung bandingin aja nih. Ini adalah apa yo? Ini adalah Suzuki R3 GX Hybrid Matic ya. Jadi mobil ini rencananya mau gue coba compare. Lebih tepatnya sih gue lagi coba mau tunjukin nih keunggulan si R3 GX Hybrid ini sama Xenia yang ADS, yang Matic juga. Kalau ngomongin OTR masih mirip-mirip lah, kisarannya di angka, ini ngomongin OTR ya, gue nggak bahas diskon nih. Jadi kalau ngomongin OTR, angkanya range-nya di antara 270-280, sekitaran segitu. Jadi kalau untuk mobil kan ya beda-beda dikit kayak gitu, masih dianggap mirip-mirip lah, sama. Jadi gue bandingin itu, keunggulannya apa aja. Sekarang langsung kita bahas di bagian depannya dulu. Desain gue nggak mau masukin ke keunggulan, karena ini sangat subjektif. Menurut gue mungkin bisa bagus yang ini, menurut lu bisa bagus yang itu, atau mungkin sebaliknya, menurut lu bisa bagus yang ini, menurut gue bagus yang itu. Ya macem-macem lah, sangat subjektif. Tapi kalau ngomongin keunggulan pasti nggak bahas di situ. Tapi kalau lu suka chrome, bling-bling, hip hop, aduh, mengkilat-mengkilat, kayaknya kan lari ke sini sih. Karena di bagian depan R3 ya lu semua udah tahu itu sangat ini ya, sangat bling tuh. Karena banyak krum-kruman ini, kalau ngomongin suka krum-kruman kayaknya sih bakal milih ke sini. Tapi ya itu nggak masuk keunggulan. Keunggulan pertama nih yang mau gua bahas adalah dari sisi engine. Kenapa engine? Karena si R3 ini punya keunggulan, dia sudah lebih improve dibandingin kompetitornya tadi. Jadi dibandingin Xenia, bahkan dibandingin itu yang Ono gitu. Ya kita harus akui lah, dia sudah improve lebih ke depan. Yang karena dia sudah memiliki teknologi hybrid, dimana mobil low MPV yang pakai hybrid kayaknya cuma ini ya men? Iya betul. Yang lain belum ya? Ya mungkin kedepannya ada improvement dari yang lain juga, biar pertarungannya semakin seru ya, di kelas ini terutama. Oke, yang kedua, yang kedua adalah gue mau bahas masalah irit. Waduh, kalau udah ngomong irit, wah semua orang suka, saya suka irit. Bukan ngirit ya, tapi irit bahan bakar lebih tepatnya, karena sudah pakai hybrid. Dia diklaim, Suzuki mengklaim bahwa R3 Hybrid ini bisa sampai konsumsi bahan bakarnya ya, dia 1:19 ya men? Betul. Confirm ya? Betul. Ya, confirmnya 1:19. Kalau untuk ukuran mobil MPV, low MPV 7-seater untuk ngangkut keluarga, menurut gua sih wah itu wow sekali. Walaupun kembali lagi masalah konsumsi bahan bakar tidak hanya dari ininya aja ya men, itu banyak faktor. Jadi ini salah satu faktornya aja, teknologi itu salah satu faktor, sisanya banyak dari skill berkendara dan lain-lain, itu ngaruh ke iritan. Tapi iritnya bisa masuk ke keunggulan dibandingkan sama kompetitor yang tadi, Xenia yang tadi ya. Berarti udah dua tuh keunggulannya. Dari bagian depan menurut gue yang harus dibahas sih keunggulannya yang gue temukan ya, ini objektif ya, dua itu sih. Sisanya kita cari keunggulan lain, kayaknya kita harus ke belakang men. Lewat mana ya? Kesini deh. Waduh, ini panas banget, gue deket AC outdoor tuh, jadi lu lihat. Udah, yuk. Gue sekarang di bagian belakang nih dari R3 nya. Anyway, sebelum gue lanjut ke bagian pembahasan di belakang nih, keunggulannya apa, yang belum subscribe boleh subscribe dulu, ditekan tombol loncengnya, di komen sebanyak-banyaknya. Mungkin lu punya opini lain, lu mau menentang opini gue, silakan aja. Sebenarnya kalau dari bagian luarnya, di belakang ya masih mirip-mirip lah. Gua nggak mau bahas di situ. Dari sininya aja nih. Nah, tuh.
Nah guys, oke, gue duduk aja ya. Nah, kenapa gue buka nih bagasinya? Karena kita lagi mau bahas di bagasinya justru. Setelah gue banyak riset dan gue lihat bahkan dari video-video teman-teman yang review juga, banyak yang mengklaim bahwa si bagasi dari R3 ini sedikit lebih luas dibandingin sama kompetitornya si Xenia R ADS ya. Itu memang kita coba ukur tadi secara kasar pun ini sedikit lebih luas sih. Yang efeknya tuh jadi kalau dia luas tuh jarak dari sini ke sini bisa lebih jauh ya nampungnya. Jadi ketika lu bawa koper besar ditaruhnya begini mungkin masih bisa tuh, dia nggak terlalu makan space gitu. Kalau dimiringin ini semua pasti dapat. Tapi ya poinnya itulah. Jadi yang pertama tadi di bagian depan tuh ada engine, terus konsumsi bahan bakar lebih irit, terus yang ketiga bagasi belakangnya sedikit lebih luas dibandingin sama kompetitornya tadi. Sisanya masih sama aja. Jadi kita baru temuin 3 keunggulan. Kira-kira di dalam masih banyak kayak. Kita ke dalam aja kita cek. Tapi sebelum ke dalam, biasalah ada kata-kata mutiara, dan menurut gua ini penting banget buat teman-teman yang mungkin butuh pencerahan, butuh value lebih dari kalau gue beli ini mobil untung nggak sih. Nah, biar tahu kita langsung kepoin aja nih nanti sama ahlinya di mobil ini, namanya Nita. Oke, kita samperin dia yuk. Nah guys, tadi kan gue sempat bilang kalau ini mobil punya value kalau teman-teman yang mau pesan lah ya gitu. Nah, pesannya bukan ke gue, langsung ke Ibu Nita. Oh, Nita aja lah ya, jangan Ibu. Anita juga nggak apa-apa. Belum ibu-ibu? Belum, tapi udah punya. Ya. Jadi gini, langsung aja ya. Gue mau nanya, kalau seumpama gue mau beli nih mobil nih, Ya. R3 Hybrid, value-nya apa sih? Value-nya kita bisa tanpa DP, Ya, bunga 0% sampai tenor 8 tahun. beneran tanpa DP? Nanti buktiin aja. Oh, nah kalau buat teman-teman yang penasaran pengen ngerasain sensasi beli mobil tanpa DP, boleh langsung kontak Nita nih. Ya. Nomornya nanti ada di sini lah ya, nanti ditaruh di situ. Terus selain itu apa lagi? Kita ada free 3 kali angsuran, gratis e-money, sama instant approval leasing. Kalau lo beli mobil kredit kadang-kadang bermasalah di approval leasing. Ya. Nanti bisa dibantu ya, Manita? Bisa dibantu dong. Bisa dibantu, jadi nggak usah khawatir lah ya, bisa ngobrol-ngobrol dulu lah ya. Nah itu, terus apa lagi? DP minim kita juga bisa, sama diskon besar. Nah itu yang terakhir tuh yang menarik ya, diskon besar. Emang berani nyebutin diskonnya? Ya kita bisikin aja deh. Nanti dijapri aja ke aku ya Bang. Nah kalau yang penasaran berapa sih diskonnya yang menurut Nita tadi besar, boleh langsung kontak Nita, WA atau telepon, nggak apa-apa, silakan langsung. Ya. Nah selain R3 ada lagi nggak? Kita ada XL7. XL7 abangnya ini lah ya, yang SUV. ini. Apa tuh promonya? Promonya kita sama kayak tadi tuh, sama kayak R3, tanpa DP juga. Oh iya sih ya, OTR-nya juga mirip-mirip sih ya. OTR-nya mirip-mirip. Jadi tadi benefit yang didapetin di R3 bisa didapat juga di XL7. Oke, selain XL7 apalagi sih? Pick up ya? Kita ada pickup, rajanya pickup. Oh, rajanya pick up. Harus dikasih raja. Harus. Apa tuh? Kita bisa DP minim, terus juga tenornya sampai 5 tahun. Nah, yang kemarin gua dengar ada lagi nih mobil yang sebenarnya harganya memang agak middle up ya, kayak 300-an something kalau nggak salah. Si apa sih? S-Cross. Ya, S-Cross. Kita S-Cross mulai DP di 10 juta. 10 juta? 10 juta udah dapat S-Cross. Kalau mau datang langsung sini juga boleh ya? Bisa langsung. Di mana nih kita nih? Ini kita ketik aja di Google Map Suzuki BSD, udah pasti ketemunya di sini sama Nita. Oke, ada lagi? Udah sih kayak gitu aja. Udah kayak gitu aja. Paling sisanya kayak bonus-bonus yang lainnya nanti aku kirimin pas unitnya kita kirim ke rumah. Apa tuh? Banyak. Apa? Kita mulai dari sepeda. Oke, sepeda. Terus flash, HP Android juga kita pasti dapetin. Hadiahnya sih keren-keren, tapi ini kan syarat dan ketentuan berlaku. Betul. Apa aja syaratnya? Nanti kontak langsung aja ke Nita. Bisa. Tapi yang pasti hadiahnya bagus-bagus. Itu aja ya? Iya. Oke, tadi promonya sih udah bagus banget. Jadi kalau lu penasaran, setidaknya mau nanya-nanya dulu boleh ya? Boleh dong. Tanya-tanya aja langsung ke Nita, nanti dijawab semuanya dengan jelas deh apa aja promonya. Oke guys, sekarang kita lanjut lagi nge-review mobilnya. Come on. Nah guys, jadi sebelum masuk ke dalam, di pintunya dulu deh. Di pintu aja gue udah nemuin, ini ada keunggulan nih dibandingin sama kompetitornya tadi tuh, si Xenia R ADS tadi ya. Kalau gua ngeliat kesininya, atau mungkin nanti lu juga boleh perhatiin, di sininya lebih ramai menurut gua. Jadi
Kalau di kompetitornya ini semua polos aja, dia full plastik gitu. Nah ini keuntungannya menurut gua kalau lu pakai ini, sikut lu akan lebih dimanjakan, anjay bahasa dimanjakan. Ini karena dia empuk nih, ada bahan fabric di sini nih. Jadi buat naruh siku dia enak. Terus di sininya ada aksen wood panel gitu ya. Wood panel. Jadi lebih hidup gitu. Nggak cuman full plastik aja. Oke, lanjut ya. Berarti ini keunggulan kelima ya, men? Ya. Keunggulan kelima menurut gua ada di bagian setir. Dari setir dulu deh ya. Setirnya udah, oh ini lebih cakep lah. Jauh. Dan memang keunggulan R3 bahkan XL7 pun sama. Dia ada flat bottom. Jadi setirnya setir flat bottom gini, konsep begini menurut gue jadi kelihatan lebih keren aja, lebih racing. Terus dipegangnya juga lebih enak, bahkan dia ada wood panelnya. Ada wood panelnya gitu, jadi lebih proper gitu untuk dipegang tuh lebih enak. Gue udah masuk kategori orang-orang harus yang physical touch gitu. Jadi menurut gue kalau dipegangnya enak ya enak gitu. Atau teman-teman juga gitu kali ya, kalau dipegang enak mah enak ya. Iya. Iya. Jadi buat apa kalau dilihat bagus tapi dipegang nggak enak gitu. Jadi lu pastiin kalau sesuatu yang bagus itu dipegang juga enak. Apa sih? Oke, sampai mana tadi ya? Sampai enak. Kelima ya? Kelima setir. Setirnya better itulah. Oke, yang keenam, ini ada teknologi tambahan dari si R3 ini adalah ada cruise control. Lah, ini juga nih. Ini penting banget menurut gua. Ini adalah keuntungan keenam ya. Keenamnya itu cruise control karena dibandingin sama kompetitornya yang tadi gua sebutin, si Xenia itu dia nggak ada cruise controlnya. Nah ini penting banget buat temen-temen yang sering bepergian cukup jauh, apalagi di tol, jalanan kosong, lo lagi males, pengen nyantai, cruise controlnya bisa dipakai banget. Jadi sekarang orang bisa ngerasain mobil-mobil dengan teknologi cruise control itu nggak harus dengan mobil-mobil yang mahal-mahal, yang middle low juga lo masih bisa dapat. Contohnya ya di R3 ini. Menurut gue sih ini keren sih. Keunggulan ketujuh dari si R3 ini dibandingin sama kompetitornya, dia sudah dipersenjatai. Wah, ribet banget ngomong gua. Udah punya teknologi idling start stop button. Jadi kalau lu berhenti gitu, kayak di lampu merah gitu, dia akan mati mobilnya. Nanti lu gas, dia akan hidup lagi. Sebenarnya orang banyak nanya, emang kenapa? Apa pentingnya gitu? Ya penting lah coy. Bensin lu jadi nggak kepake gitu, jadi lu bisa ngirit bensin kan. Iya kalau lampu merah bentar, kalau lama 2 menit gitu, ada lampu merah yang sampai 2 menit ya. Belum nanti macet-macetnya, menurut gue itu penting banget. Jadi setiap kali macet berhenti dia akan mati mesinnya, nanti ketika gas dia hidup lagi. Itu akan ngaruh sekali sama bahan bakar lo. Itu ketujuh ya. Tuh. Nah ini adalah ke-8. Wih, 8 loh keunggulannya. On the spot aja 7 ya. Yang ke-8, AC-nya sudah otomatis, jadi nggak cuma digital. Kalau ngomongin digital, semuanya sama-sama digital. Si Xenia juga digital sih, tapi kalau ini sudah otomatis, jadi sekali pencet dia akan menyesuaikan dengan yang Anda inginkan. Waduh, intinya dia udah otomatis lah, udah sedikit lebih canggih dibandingin yang cuman Max Cool ya. Betul. Ya. Jadi ini lebih oke lah. Jadi gue bilang ini masuk ke keunggulan 8. Lalu yang selanjutnya yang ke-9, ini sepele sebenarnya, tapi menurut gue ini penting buat penyuka minuman dingin kayak gue. Gue kalau beli apa-apa juga pasti dingin ya. Mungkin teman-teman juga sama. Nah, ini dia cup holdernya, dia sudah terintegrasi langsung sama AC. Jadi ketika lu bawa minuman dingin atau makanan dingin atau apapun yang mau lu dinginkan, kepala lu mungkin, waduh, hati lu Nah, lo bisa taruh minuman lo di sini di cup holder ini dan lo buka nih kisi-kisi AC-nya. Jadi dia akan menahan suhu dari si makanan atau minuman tersebut ya biar tetap dingin. Itu penting ya. Sepele tapi penting. Gue nggak kepikiran nih dialirin AC. Di mobil gue enggak lagi. Sayang sekali ya. Tapi ini keren. Ini adalah keunggulan ke berapa, men? 9 ya? 9. Oke, ke-9. Lalu ke-10 ini nih. Oh iya, lebih ke suspensi ya. Suspensi ini gue juga banyak dapat info dari riset teman-teman yang udah bikin video juga sih, bikin konten juga. Memang kalau untuk R3 di compare sama yang kompetitornya tadi ini lebih empuk ya, lebih empuk gitu. Itu bagus untuk kalau penumpang sih lebih kerasa ya empuk tuh ya, penting banget apalagi untuk di baris ketiga tuh. Itu empuk sangat penting sekali. Jadi ini diklaim, tapi memang benar sih faktanya ini memang lebih empuk dibandingin kompetitornya tadi.
walaupun ada walaupun ini neng nanti ada backsound gitu tuh. Kalau ngomongin kestabilan mobil memang akan lebih proper stabilnya ketika suspensinya lebih keras ya men. Iya. Tapi ngomongin kenyamanan, kalau keras kan pasti kurang nyaman. Jadi ini sebenarnya plus minus sih. Oke, yang selanjutnya adalah kesenyapan kabin. Nah ini bener nih, ini kesenyapan kabin memang gua rasakan sendiri, sudah gua tes juga. Ini lebih senyap nih dibandingin kompetitornya tadi nih. Jadi kesenyapan kabin menurut gua akan sangat penting ya. Apalagi kalau lu suka mungkin dengerin musik, itu bisa ngereduksi suara dari luar tuh bagus tuh. Jadi bener-bener enak lo dengerin audio atau bahkan lo ngobrol gitu, jadi lebih tenang gitu. Oke, itu keuntungan ke-11. Nah, dan ini adalah yang terakhir ya. Yang terakhir itu keunggulan ke-12. 12 keunggulan dibandingin sama si kompetitornya tadi si Xenia adalah ini feel free, waduh apa ya bahasanya. Jadi after salesnya menurut gue ini sedikit lebih baik nih dibandingin sama kompetitornya tadi. Jadi di mobil ini kalau lu beli mobil R3 sampai sekitar 30 bulan ya, atau 50.000 kilometer, ya udah lu santai aja gitu karena servis kan gratis, jasanya, olinya, dan parts penggantiannya kayak filter dan lain-lain itu free juga. Jadi lebih tenang ya. Belum lagi nanti mungkin lo bisa dapat bonus-bonus tambahannya dari Nita tuh. Lo boleh minta langsung sama dia. Ayo minta. Oh apa ya ada nggak gitu. Nanti nego-nego aja lah terserah. Nanti bisa tanya aja langsung. Tapi itu masuk ke keunggulan ke-12 after salesnya. Lo free service, oli dan parts penggantiannya ya. Nah guys, tadi udah gua jelasin, disebutkan nama gua ada 12 keunggulan dari si R3 GX Hybrid Matic ini dibandingin sama si kompetitornya tadi si Xenia ADS ya. Ya gua salah mulu nyebutinnya, ya udahlah. Dengan harga yang masih mirip-mirip ya ada plus minus lah ya, tapi ini dia setidaknya untuk di mobil ini gue sebutin dia punya 12 keunggulan dibandingin kompetitornya tadi. Dan buat teman-teman yang mau pesan langsung pesan aja, tanya langsung sama Nita, nanti dikasih harga bagus deh pokoknya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, boleh subscribe dulu, tekan tombol loncengnya, di like, di share, di komen sebanyak-banyaknya. Mungkin lu punya komentar-komentar, opini dan lain-lain, atau lu punya pendapat lain, atau lu udah lupa apapun lah pokoknya boleh komentar aja. Dan follow juga akun medsos kita, ada somewhere di sini. Oke, dan yang mau datang langsung sini boleh juga, gua ada di Suzuki BSD nih, SBT BSD ya, di BSD yang gede kayaknya ini doang sih. Terus apalagi ya? Udah ya men? Udah. Oh ya, kameramen juga kirim salam buat ini. Nggak usah lah, thank you for watching guys. Tetap sehat, tetap semangat, beli mobil yuk.